Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, itu saya sendiri adalah Safitri sebagai moderator, yang kedua Fadil Muhana sebagai pemateri, yang ketiga Yani Eliza sebagai pemateri. Baiklah, RPP dan silabus yang digunakan merupakan mata pelajaran teknologi perkantoran semester 1 yang berasal dari SMK Budi Pekerti Luhur. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yani. Kepada Yani dipersilakan. Baiklah, saya Yani Elisa, NIM 19053028. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum, di mana kami menggunakan RPP untuk administrasi perkantoran. Dan di sini kami menggunakan mata pelajaran teknologi perkantoran. Untuk RPP yang digunakan adalah RPP dari SMK Budi Pekerti, SMK Budi Luhur. Yang pertama, yang kami lihat di sini dari RPP yaitu dilihat dari segi identitas. Dilihat dari segi identitas RPP yang kami gunakan, RPP-nya sudah memenuhi kriteria sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau kurikulum K13, yang mana identitas RPP disajikan dengan jelas yang meliputi identitas sekolah berupa nama sekolah, kompetensi keahlian, mata pelajaran, materi, topik, tahun pelajaran, kelas atau semester, serta alokasi waktu yang mana dalam setiap pertemuannya dilaksanakan selama 45 menit. Yang kedua, dari segi struktur dan urutan komponen. Dari segi struktur dan urutan komponen, RPP yang kami gunakan juga telah memenuhi kriteria kaidah yang berlaku dalam penyusunan sebuah RPP. Di sini terlihat dengan jelas dan diuraikan isi dari masing-masing komponen, seperti kompetensi isi, kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat, bahan, sumber, media, dan teknik penilaian sampai pada bahan ajar. Dan yang ketiga, dilihat dari tujuan pembelajaran. Dilihat dari segi tujuan pembelajaran, RPP yang kami gunakan juga sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu telah tercantumnya bentuk berupa poin-poin yang bisa dimengerti dengan jelas. Lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu dilihat dari materi pokok pembelajaran. Dilihat dari materi pokok pembelajaran juga sudah sesuai dengan kriteria kurikulum, yaitu sudah sesuai dengan silabus mata pelajaran yang bersangkutan. Dan yang kelima, dilihat dari metode. Dilihat dari metode, RPP kami juga sudah memenuhi kriteria kurikulum yang berlaku, di mana sudah digunakannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran, di mana peserta didik dapat terlibat secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi sesuai materi pelajaran yang sudah ditentukan, dan juga metode yang digunakan sudah divariasikan, di mana ditemukannya lebih dari satu metode pembelajaran, seperti pemberian tugas. Di sini juga terlihat bahwa RPP ini sudah menerapkan model pembelajaran yang dapat membantu mengasah kemampuan peserta didik dalam hal memecahkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya model pembelajaran problem based learning. Dan yang keenam, dilihat dari langkah-langkah pembelajaran. Dilihat dari segi langkah-langkah pembelajaran, RPP kami juga sudah memenuhi kriteria, di mana kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan inti, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang ketujuh, dilihat dari pembagian waktu. Dilihat dari segi pembagian waktu juga sudah memenuhi kriteria kurikulum, di mana kegiatan pendahulu terdiri dari 15 menit, kegiatan inti 65 menit, dan penutup 10 menit. Yang kedelapan, dilihat dari alat, bahan, sumber, atau media belajar. Juga sudah sesuai dengan kriteria kurikulum, di mana kegiatan pendahuluan terdiri dari 15 menit, kegiatan inti 65 menit, dan
dilihat dari alat, bahan, sumber, dan media belajar. Juga sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, di mana masing-masing sudah memuat unsur-unsur yang diperlukan dalam mendorong kegiatan pembelajaran. Misalnya, misalnya dalam media sudah menggunakan PowerPoint ataupun dalam bentuk gambar. Yang kedua, dalam segi alat, juga sudah menggunakan seperti laptop, proyektor, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga, dari sumber belajar. Dari sumber belajar juga tidak hanya menggunakan satu sumber, namun memuat sumber-sumber lain seperti dalam RPP kami memuat sumber belajar yaitu berupa buku manajemen administrasi perkantoran, berupa modul dan tersedianya laboratorium. Dan yang ke-10, dilihat dari teknik penilaian. Dilihat dari teknik penilaian atau evaluasi juga sudah sesuai dengan kriteria kurikulum, di mana masing-masing aspek yang dinilai yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, masing-masingnya memiliki teknik penilaian tersendiri. Dan waktu dilakukannya penilaian juga beda dari ketiga aspek yang dinilai tersebut. Sekian, moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil, dipersilakan. Terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Fadil Muhana dengan NIM 1905-3042. Saya akan melanjutkan presentasi materi telah kurikulum dan buku teks. Baiklah, kelompok kami sebelumnya telah disebutkan juga oleh rekan saya bahwasanya RPP dan silabus yang digunakan merupakan RPP dan silabus pada semester 1 untuk kelas 10 di SMK Budi Pekerti Luhur dengan mata pelajaran teknologi perkantoran. Sebelumnya, kami dalam menelaah silabus dan RPP ada beberapa hal yang menurut kami dalam kelompok kami masih harus dibenahi dan ditambahkan agar setidaknya RPP tersebut mampu untuk mencapai titik sempurna. Yang pertama, dalam RPP materi K3 perkantoran di silabus, materi yang dibawakan merupakan materi praktek, yaitu mengetik. Baik dalam silabus dan RPP, terdapat yang namanya pembelajaran. Ada kolom pembelajaran dalam silabus yang dimana salah satunya terdiri yaitu asosiasi atau menalar, yang dimana dalam silabus tersebut bertujuan untuk menjalankan kondisi atau dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam duduk, mengetik. Dalam RPP, kegiatan asosiasi tersebut kurang ditekankan dan lebih menekankan pada kegiatan penyempurnaan mengetik di mana peserta didik diharapkan mampu dapat meningkatkan kemampuan mengetiknya hingga 200 npm. Yang padahal dalam K3 perkantoran itu banyak sekali hal-hal di luar dari mengetik yang mampu menjadi tujuan dalam asosiasi atau menalar tersebut. Diharapkan adanya dengan pengamatan dan komunikasi di antara guru dan peserta didik itu mampu untuk meningkatkan K3 perkantoran tersebut. Bukan hanya tentang akibat kesalahan dalam duduk, tapi juga tentang kecerahan dari layar, dari radiasi monitor, tata ruang kantor, letak jari, dan semua hal berbagainya yang berkaitan dengan mengetik tersebut agar setidaknya nanti dalam jangka panjang akan bermanfaat bagi peserta didik. Lalu nomor 2, pada kegiatan penilaian RPP tersebut, terutama pada RPP materi K3 perkantoran, penilaian keterampilan hanya termasuk ke dalam kegiatan kelompok. Seharusnya kegiatan keterampilan mengetik itu haruslah masuk ke dalam kegiatan individu agar seluruh peserta didik mampu meningkatkan kemampuan mereka secara merata. Sebelumnya memang dalam K13 kegiatan kelompok lebih ditekankan sehingga kemampuan bersama akan lebih meningkat. Namun dalam keterampilan khusus seperti mengetik dan lain sebagainya akan lebih baik jika penilaian memang dalam kelompok, tapi penilaian haruslah secara individual agar tujuan dari kegiatan individu ini mampu menciptakan hard skill bagi peserta didik yang berguna bagi peserta didik nanti dalam jangka panjang. Next, moderator. Lalu yang ketiga, pada tujuan pembelajaran RPP materi K3 perkantoran, itu sebaiknya kita menambahkan beberapa tujuan lainnya, seperti mengaplikasikan K3 perkantoran dalam pembelajaran, itu tidak hanya ada pada aspek keterampilan, namun juga pada teori lah harus diaplikasikan dalam kegiatan. Jadi berbagai macam K3 perkantoran sebagai mana tata ruang kantor, bagaimana tata letak jari, dan sebagainya itu harus benar-benar diterapkan kepada
peserta didik, baik itu secara teori maupun keterampilan, agar nantinya itu benar-benar bermanfaat bagi peserta didik sebagai salah satu tujuan dari kurikulum tersebut. Lalu yang keempat dan yang terakhir, pada RPP secara keseluruhan, dari RPP pertama sampai RPP ketiga dalam satu semester ini, karena mata pelajaran ini bersifat praktek atau keterampilan, di mana teori kita nomor 2-kan dan praktek ini yang lebih kita utamakan, maka akan lebih baik jika prioritas tes tersebut kita lebih tinggikan kepada tes yang berupa keterampilan. Itu seperti karena materi kita dalam satu kurikulum nilai 3 yaitu mengetik, mempelajari Word, dan mempelajari Excel. Maka dengan demikian praktek tes untuk ketiga materi ini lebih penting daripada teori. Memang teori lebih penting juga, namun karena ini adalah mata pelajaran praktek, akan lebih baik jika ujian atau tes-tes nanti lebih ditekankan pada pemahaman secara praktek, sehingga nanti ke depannya ini akan menjadi sebuah hard skill yang mumpuni dan kegiatan keterampilan tersebut akan lebih secara individual. Namun pelaksanaannya bisa dalam berkelompok sehingga rekan-rekan yang ahli dapat membantu teman-temannya yang kurang ahli sehingga semuanya setelah lulus dari kelas ini mampu menghasilkan hard skill yang baik dan kedepannya akan bermanfaat bagi mereka. Baiklah, saya Fadil Mona, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fadil. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.